Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari Akh Soleh yang mengadakan walimah nasikah atau walimatul aqiqah, dan kita manfaatkan waktu untuk meneruskan taklim pengajian kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Berkata penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, babun fi arkanis sholati wa wajibatiha wa sunaniha. Bab pembahasan tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salat itu terdiri dari berbagai macam. Nah, ada berbagai macam, ada syarat-syarat salat, ada rukun-rukun, ada kewajiban, ada sunnah-sunnah. Maka kita akan pelajari apa maksud dari rukun salat, kewajiban dan sunnah, dan apa perbedaannya. Ayuhal muslim, wahai saudaraku muslim, inna sholata ibadatun azimah. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang sangat agung, sangat penting. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan sholat ini akan bisa mencegah perbuatan dosa dan perbuatan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Dan salat itu juga merupakan awal amalan yang akan ditanya oleh Allah. Pertama kali amal yang ditanya oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasab minal abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau salat kita baik, maka amalan-amalan kita juga baik. Tetapi sebaliknya, kalau amalan salat kita jelek, maka juga amalan yang lain juga jelek. Dan salat itu merupakan rukun Islam atau rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat dengan sengaja, maka Allah dan Rasulnya ancam keluar dari Islam. Bisa dia menjadi orang kafir gara-gara meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Maka dari dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang sangat penting dalam hidup kita. Tashtamilu ala aqwalin wa af'alin. Di dalam sholat itu terkandung di dalamnya akwal, ucapan-ucapan ibadah. Sholat itu terdiri dari ucapan-ucapan lisan, bisa berupa zikir, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, zikir. Bisa berupa takbir, Allahu akbar. Bisa berupa qiraatul Quran, membaca Al-Fatihah, dan yang lain. Dan juga terkandung af'al.
perbuatan, gerakan-gerakan badan, ruku', sujud, yang lain-lainnya. Tatakawwanu minha sifatuha kamilah. Dari kumpulan ucapan dan perbuatan tadi akan membentuk sifat salat yang sempurna. Sifat salat yang sempurna itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Fahiya kama yu'arrifuha al-ulama. Salat itu adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Pengertian salat itu adalah apa? Aqwalun wa af'alun. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang khusus. Muftatahah yang dibuka dengan bitakbir, dengan takbir Allahu Akbar. Mukhtatamah dan ditutup dengan taslim. Assalamualaikum. Itulah arti salat. Salat adalah suatu ibadah yang agung, yang terdiri dari ucapan-ucapan maupun perbuatan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Itu pengertian salat secara istilah. Wa hadhil aqwal wal af'al salasatu aqsamin. Dan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dalam salat itu terbagi menjadi 3 macam. Secara umum nanti bisa dikelompokkan menjadi 3 hukumnya. Yang pertama arkanun, bisa berupa rukun. Yang kedua wajibat, berupa kewajiban. Yang ketiga berupa sunan. Ada ucapan-ucapan yang rukun, ada ucapan-ucapan yang wajib, ada ucapan-ucapan yang sunnah. Ada juga perbuatan-perbuatan yang rukun, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunnah. Rukun solat itu apa? Fal arkan, rukun itu artinya adalah suatu idza turika, yaitu sesuatu yang ada dalam solat, jika ditinggalkan, sayun batalat as-solat. Rukun itu adalah suatu yang di dalam solat, kalau ditinggalkan, akan membatalkan solat. Solatnya tidak diterima, harus diulang, arti batal itu. Kalau rukun itu ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa, maka solatnya tidak sah. Sawa'an kana tarkuha amdan aw sahwan. Sama saja, dia meninggalkan ucapan atau perbuatan rukun tadi amdan, sengaja. Atau sahwan. Sahwan itu tidak sengaja, lupa misalnya. Bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Jadi rukun itu kadang-kadang bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya lupa takbiratul ihram. Nanti kita akan bahas salah satu rukun sholat adalah takbir. Takbir pertama kali ya. Kalau kita sholat membaca Allahu Akbar. Takbir, bacaan Allahu Akbar itu rukun. Kalau kita sholat kemudian lupa baca takbir, maka sholatnya batal, tidak sah secara keseluruhan. Ingatnya misalnya sholat duhur karena buru-buru langsung ruku, imam sudah ruku, kita langsung ruku tanpa baca takbir, langsung ikut ruku, lupa baca takbir. Kemudian ingatnya setelah rakaat keempat baru ingat, saya tadi lupa tidak baca takbir. Maka Sholat yang dia lakukan 4 rakaat tadi sudah batal semuanya, sejak rakaat pertama sampai rakaat keempat batal. Karena apa? Lupa baca takbir. Takbir karena apa? Takbir itu rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan berarti batal sholat secara keseluruhan. Ini contoh rukun yang bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Au batalat ar-rak'ah allati tarakahu minha. Tetapi ada juga rukun yang ditinggalkan tapi hanya membatalkan 1 rakaat. Kalau tadi yang pertama membatalkan seluruh rakaat. Rakaat sejak pertama sampai 4 batal semuanya. Ada rukun yang ditinggalkan hanya membatalkan 1 rakaat saja yang dia lupa. Contohnya apa? Contohnya lupa sujud. Lupa sujud misalnya. Sujud itu kan 2 kali ya. Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sujud lagi misalnya.
Kalau ada orang, contohnya, rakaat pertama sholatnya sempurna. Rakaat kedua juga sempurna. Rakaat ketiga, pas waktu sujud, dia sujudnya satu kali. Allahu Akbar sujud, habis itu Allahu Akbar langsung berdiri. Sujudnya cuma satu. Nah, jadi lupa satu kali sujud. Maka yang batal tadi dia di rakaat yang keberapa? Ketiga ya. Rakaat ketiga, rakaat pertama sempurna, kedua sempurna, ketiga lupa, sujud satu. Maka yang batal itu cuma rakaat yang ketiga saja. Rakaat yang pertama, yang kedua tetap dianggap tetap sah. Yang batal, yang tidak sah cuma rakaat ketiga. Kemudian bagaimana? Wa qamat allati taliha maqamaha. Dan rakaat yang setelahnya itu menggantikan kedudukannya. Nah, maksudnya apa? Rakaat ketiga batal, tetap diteruskan, dia berdiri tadi, habis sujud langsung berdiri, kemudian dia ingat, wah tadi saya lupa sujud. Ya sudah, berarti apa? Tetap diteruskan ya sholatnya, dia berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, selesai. Rakaat yang keempat ini menduduki rakaat ketiga. Rakaat ketiga tidak dianggap. Jadi nanti sholatnya 5 rakaat. 5 rakaat karena rakaat ketiga ini batal. Sehingga tidak dianggap. Rakaat pertama sah, kedua sah, ketiga batal. Rakaat keempat ini jadi rakaat ketiga. Nanti tambah satu lagi. Tambah satu rakaat, rakaat kelima menduduki rakaat yang keempat. Nah, seperti itu. Jadi ada rukun yang kadang-kadang membatalkan sholat semuanya. Seperti takbir. Ada yang cuma membatalkan satu rakaat. Kalau membatalkan semuanya berarti harus diulang. Tadi ya. Dia sholat tadi, lupa takbir, rakaat keempat. Sudah batal. Batal berarti harus mengulang dari awal. Tapi kalau cuma lupa sujud tadi, diteruskan. Bukan berarti, wah saya lupa, kemudian batal, diulang dari awal, tidak. Tapi diteruskan, rakaat yang keempat, menduduki rakaat ketiga, nanti ditambah satu rakaat lagi, rakaat kelima, nah menduduki rakaat keempat. Seperti itu. Kama ya'ti bayanuhu, akan datang penjelasan lebih lengkap. Jadi intinya apa? Rukun itu sesuatu yang ada dalam sholat, kalau ditinggalkan sengaja ataupun lupa, itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan seluruh sholat atau satu rakaat sholat. Sama saja ya. Ini yang penting rukun itu adalah kalau ditinggalkan sengaja atau lupa ini. Kalau rukun ditinggalkan sengaja atau lupa tetap batal. Nah, berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu apa? Idza turika minha shay'un 'amdan, kalau ditinggalkan sengaja batal salatnya, batalat salat. Nanti perbedaan rukun dan wajib dari sisi kalau meninggalkan lupa. Wajib itu kalau ditinggalkan secara sengaja batal, salatnya harus diulang. Wa in kana tarkuhu sahwan, akan tapi kalau meninggalkannya itu lupa, tidak sengaja, lam tubtil, tidak batal. Nah, wa yujbiruhu sujudus sahwi, dan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, jadi apa perbedaan antara rukun dan wajib? Perbedaannya dari sisi kalau meninggalkannya secara lupa. Kalau rukun itu meninggalkan rukun lupa, sama saja batal. Lupa sujud, lupa takbir, tetap batal. Walaupun tidak sengaja. Harus diulang. Itu rukun. Sedangkan wajib itu kalau ditinggalkan secara sengaja, batal. Tapi kalau meninggalkannya lupa, tidak batal, bisa ditambal dengan sujud sahwi. Contoh kewajiban apa? Kewajiban contohnya adalah tahiyat yang pertama. Nah, sebagian ulama mengatakan tahiyat yang pertama itu hukumnya wajib, tidak sampai ke rukun. Karena Rasulullah pernah sholat 4 rakaat zuhur atau asar, sholat 4 rakaat ya, zuhur atau asar, rakaat kedua
Rakaat kedua seharusnya apa? Seharusnya kan tahiyat ya. Setelah rakaat kedua seharusnya tahiyat awal. Tapi Rasulullah berdiri, lupa tidak tahiyat awal. Kemudian para sahabat mengingatkan, subhanallah, tapi Rasulullah tetap berdiri, tidak kembali duduk. Nah, Rasulullah tetap berdiri, meneruskan sholatnya. Rakaat pertama, kedua, habis kedua langsung berdiri tidak tahiyat. Setelah itu ketiga, keempat, baru setelah itu Rasulullah sujud sahwi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa tahiyat awal itu wajib. Rasulullah meninggalkannya. Rasulullah lupa tidak tahiyat awal. Dan sholatnya tidak batal karena lupa. Kemudian bisa ditambal dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian cara membedakan tadi perbedaan wajib dan rukun tadi seperti itu ya, dengan meninggalkan lupa. Kemudian cara mengetahui yang kedua pula adalah kalau ada dalil Rasulullah mengatakan la sholata, itu berarti menunjukkan rukun. Misalnya apa? La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak diterima sholat kecuali harus membaca Al-Fatihah. Ada kata la sholat, tidak ada sholat, tidak sah sholat. Berarti membaca Al-Fatihah itu rukun. Nah, la sholata illa bifatihatil kitab atau bi ummil kitab. Nah, dari kata la sholat, tidak ada sholat, tidak sah sholat, ini berarti itu rukun. Tapi kalau wajib misalnya hanya perintah. Misalnya apa? Rukuklah, sujudlah atau duduklah, hanya sekedar perintah. Tidak sampai meniadakan keabsahannya. Nah, itu ciri yang kedua yang bisa membedakan antara rukun dan wajib. Baik, kemudian yang ketiga, sunnah. Sunan itu artinya apa? La tabtul sholat bitarki shay'in minha la amdan wala sahwan. Sunnah itu adalah suatu ucapan atau perbuatan yang tidak membatalkan sholat. Kalau ditinggalkan, kalau tidak dikerjakan, itu tidak membatalkan sholat. Sama saja tidak mengerjakannya amdan, sengaja, wala sahwan ataupun lupa. Nah, contohnya apa? Sunnah di dalam sholat misalnya, sunnah dalam sholat adalah contohnya apa? Misalnya membaca zikir sebanyak 3 kali misalnya. Membaca zikir sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Membaca zikir 3 kali itu sunnah. Kalau ada orang cuma baca zikir 1 kali, ruku, Allahu Akbar, baca zikirnya 1 kali, subhana rabbiyal azim. Nah, maka dia berarti sengaja membaca zikir cuma 1 kali. Maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Karena apa? Zikir yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Tidak membatalkan sholat. Dengan sengaja ataupun lupa. Baik. Lakin tankus hayatus sholat bidzalik. Akan tapi berkurang hay'ah. Yaitu bentuk atau kesempurnaan sholat kalau ditinggalkan. Nah, artinya pahalanya tidak sampai sempurna seperti orang yang melakukan sunnah secara sempurna, pahalanya lebih besar. Tapi tidak sampai membatalkan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla sholatan kamilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat secara sempurna, bijami arkaniha, dengan terkumpul seluruh rukun-rukunnya ada, wa wajibatiha ada, kewajibannya semuanya ada, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya semua lengkap. Dan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salatlah seperti aku salat. Nabi pernah apa? Rasulullah saking semangatnya mengajari para sahabat salat, Rasulullah pernah salat di atas mimbar. Rasulullah pernah salat di atas mimbar. Mimbar ya. Mimbar itu tempat yang tinggi. Biar kelihatan para sahabat, biar bisa melihat bagaimana tata cara Nabi salat.
Nah, saking semangatnya Rasulullah mengajari pentingnya sholat. Sallu, kalian sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah, baik. Jadi kesimpulannya tadi perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah. Kemudian kita pelajari yang pertama, rukun ya. Rukun sholat itu ada berapa? Al-qismul awal, jenis yang pertama arkanus sholat. Rukun-rukun sholat. Wahia arba'ata asyara. Ada 14. Rukun sholat ada berapa? Ada 14. Wahia kama yali. Dan 14 itu adalah sebagai berikut. Ar-ruknul al-awwal. Rukun yang pertama. Al-qiyamu fi sholatil faridati. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri di dalam sholat yang fardu. Berdiri. Jadi sholat itu harus berdiri. Itu termasuk rukun. Kalau ada orang sholat dengan sengaja dan tidak sakit ya. Kalau sakit tidak apa-apa. Kalau sudah tua misalnya lemah fisiknya tidak apa-apa sambil duduk. Tapi dia masih muda, masih kuat. Sholat duhur, saya sholatnya duduk saja, malas. Karena apa? Malas. Saya sholat sambil duduk. Maka kita katakan batal. Sholatnya batal. Tidak sah, harus diulang. Karena apa? Karena berdiri adalah rukun sholat. Kalau ditinggalkan, maka batal sholatnya. Tetapi ini di dalam sholat fardu saja. Nah, jadi nanti ada perbedaan hukum. Berdiri itu rukun khusus dalam sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat sunnah, ya fardu ada sholat itu ada sholat wajib fardu 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib harus rukun berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, contohnya apa? Sholat duha atau sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam. Boleh sambil duduk. Walaupun dia kuat. Walaupun masih muda. Boleh. Saya mau sholat tahajud sambil duduk. Boleh. Tidak mengapa. Tidak batal sholatnya. Karena ini hanya khusus sholat wajib. Nah, lebih lengkapnya kita baca. Beliau mengatakan. Dalilnya. Qala ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238 Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin dan berdirilah lillah untuk Allah qanitin. Qanit di sini dengan tenang. Qanit itu artinya banyak tapi di sini artinya adalah tenang. Berdirilah untuk Allah di dalam salat dengan tenang. Ada perintah, amr. Dan amr hukumnya adalah wajib. Ayat ini sebagai dalil Allah memerintahkan kita pada waktu sholat untuk berdiri. Dan di sini dikatakan para ulama termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian dalil yang kedua, wa fi hadis Imrana marfu'an, dalam hadis Imran bin Husain. Nah, Imran mengatakan, ya Rasulullah, saya punya penyakit wasir ya, bawasir. Wasir itu penyakit apa? Penyakit yang di pinggang atau yang sakit. Kalau berdiri sakit, punya penyakit ini Imran. Maka bolehkah saya sholat sambil duduk? Maka Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman. Sholatlah sambil berdiri, wajib atau rukun berdiri. Fa illam tastati, berusahalah berdiri. Kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu. Kalau sakit boleh duduk. Fa illam tastati, dan kalau tidak mampu duduk, fa ala jambin, maka boleh berbaring miring ya. Fala jambah itu apa di sini? Namanya apa? Pinggang ya, berbaring dengan miring. Jadi itu urutannya. Yang pertama rukunnya kalau sehat kuat harus berdiri. Tapi kalau sakit boleh sambil duduk.
Kalau duduk tidak mampu boleh tidur miring. Kemudian nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ada yang keempat. Kalau tidak bisa miring, mustalqiyan. Mustalqiyan itu apa? Terlentang. Nah, ada 4 tahap ya. Tahapan yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring miring, yang keempat berbaring terlentang. Nah, itu diperbolehkan di dalam sholat. Taib. Fadalatil ayah wal hadis, maka ayat tadi dan hadis itu menunjukkan kepada kita ala wujubil qiyam, wajibnya berdiri. Wajibnya di sini artinya rukun. Fi sholat, di dalam sholat. Al-mafruḍah, di dalam sholat wajib. Tetapi dengan catatan ma'al qudrati alaihi. Catatannya apa? Kalau dia mampu. Kalau dia sehat, mampu, harus wajib berdiri. Kalau dia tidak mau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Baik. Fa'in lam yakdir alal qiyam. Tapi kalau ada seseorang tidak mampu untuk berdiri, kalau tidak mampu, boleh sambil duduk. Limaradin, karena sakit misalnya. Shalla ala hasabi halihi, maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya. Qaidan, boleh sambil duduk kalau mampu. Aw ala jambin, atau berbaring dengan miring. Atau yang keempat, berbaring terlentang. Nah, kalau sedang sakit. Wa mithal marid, dan juga sama dengan orang yang sakit bisa boleh, artinya boleh sambil duduk, adalah al-khaif. Al-khaif. Al-khaif itu orang yang dalam ketakutan. Orang yang dalam ketakutan. Tapi artinya misalnya berperang gitu, jaga malam. Jaga malam, di depannya ada musuh misalnya. Dan tidak ada perlindungan. Kemudian dia bertugas untuk jaga, melihat atau mengawasi pergerakan musuh. Temannya sedang mengawasi, saya sholat dulu. Kita gantian sholat. Nah, karena apa? Sudah waktu wajib sholat misalnya. Maka dia sholat. Kalau sholat sambil berdiri nanti takut kena sniper misalnya atau ditembak, maka boleh dia sholat sambil duduk. Nah, karena apa? Dalam keadaan takut, khaif. Walaupun badannya sehat. Boleh dia sholat sambil duduk. Baik. Kemudian yang contoh yang kedua yang boleh wal uryan. Uryan adalah orang yang tidak punya baju ya, telanjang. Uryan itu misalnya ada orang bajunya hilang atau bajunya hanyut di sungai misalnya. Kemudian datang waktu sholat. Kemudian kalau dia berdiri nanti terlihat auratnya. Berdiri terlihat auratnya, maka boleh dia sholat sambil duduk. Berlindung biar tidak kelihatan auratnya. Nah, seperti itu juga diperbolehkan. Kemudian juga yang ketiga, waman yahtaju lil julus, dan orang-orang yang butuh harus duduk, awit tija atau bersender ya, tija itu. Nah, bersender li mudawatin. Mudawa itu karena sedang dawa ya, dawa itu sedang berobat. Tatatallab adamil qiyam, yang dituntut atau diminta untuk tidak boleh berdiri. Sama ya, sedang sakit atau sedang melakukan pengobatan, sedang dalam dalam pengobatan yang tidak boleh lama berdiri. Kalau berdiri nanti sakitnya tidak sembuh-sembuh misalnya. Boleh sholat sambil duduk. Wa kadzalika man kana la yastati al-qiyam. Demikian pula boleh bagi orang-orang yang tidak mampu berdiri li kisori saqafin. Karena kisor ya, pendeknya saqaf. Saqaf itu atap. Kalau orang Arab di situ atapnya pendek-pendek misalnya. Atau di gua misalnya kita ada masuk gua berlindung.
kemudian tidak bisa berdiri. Boleh ya, sambil duduk karena tidak bisa berdiri. Nah, seperti itu. Wala yastati'u al-khuruj, dan dia tidak mampu keluar. Kalau mampu keluar, sholat di luar. Tapi pintunya tertutup misalnya. Sholat di dalam sambil duduk. Baik. Kemudian juga yang boleh adalah wa yu'dharu aidan bi tarkil qiyam, dan diizinkan pula untuk meninggalkan berdiri siapa? Man yusalli khalfal imam ar-ratib alladhi yujiz anil qiyam. Yaitu orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat makmum, sholat menjadi makmum imam rawatib. Imam rawatib yang dia sholatnya sejak awal duduk. Nah, jadi di masjid itu biasanya sudah ada imam-imam rawatib ya. Imam khusus, imam yang ditunjuk. Nah, kalau zaman dulu ya penguasa. Misalnya presiden atau yang dulu Utsman ya. Kalau zaman dulu Utsman bin Affan itu sebagai khalifah juga sebagai imam. Pada waktu Utsman tua, sekitar umurnya 80-an tahun. Utsman meninggal dalam keadaan usia lanjut, 80-an tahun. Beliau memimpin sholat, menjadi imam sholat. Imamnya duduk, maka jamaahnya pun harus ikut duduk. Seperti itu maksudnya ya. Kalau imamnya itu sholat sambil duduk sejak awal. Tapi catatannya sejak awal sholat. Maka jamaahnya semuanya harus ikut duduk sejak awal. Walaupun jamaahnya kuat-kuat. Walaupun jamaahnya muda-muda. Tapi malah wajib duduk. Nah, seperti itu juga diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Nah, Rasulullah mengatakan Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika takbir maka takbirlah. Jika sujud sujudlah. Jika rukuk rukuklah. Wa idza shalla qu'udan. Kalau dia sholat sambil duduk, faqa'udu ajma'in. Maka kalian juga duduklah semuanya. Seperti itu. Ini dengan syarat Kalau imamnya itu duduk sejak awal sholat. Tapi kalau imamnya itu duduknya itu di tengah-tengah sholat, maksudnya awal sholat dia kuat. Imamnya pada waktu awal sholat takbir masih kuat berdiri. Tapi tiba-tiba di tengah sholat sakit. Sehingga imamnya duduk. Maka kalau keadaannya seperti ini tidak wajib. Tidak wajib atau tetap berdiri. Makmumnya tetap berdiri. Nah, karena imamnya duduknya di tengah-tengah sholat. Baik. Fa idza shalla qa'idan, jika imamnya sholat sambil duduk, fa inna man khalfahu, maka sesungguhnya orang-orang yang sholat di belakangnya makmum yusalluna qu'udan, mereka wajib sholat duduk pula. Taba'an li imamihim, mengikuti imam mereka. Nah, Rasulullah mengatakan tadi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, ya ikut duduk. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marida, pada waktu beliau sakit, shalla qa'idan, beliau salat sambil duduk. Wa amara man khalfahu, dan memerintahkan para sahabat yang di belakangnya bil qu'ud, untuk duduk. Nah, hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mengisyaratkan dengan jarinya untuk duduk. Rasulullah sejak awal duduk, maka memerintahkan para sahabat untuk duduk. Baik, itu yang berkaitan dengan permasalahan sholat wajib ya. Sholat wajib intinya harus berdiri bagi yang kuat. Boleh sambil duduk bagi orang yang sakit, atau orang yang takut, atau orang yang makmum di belakang imam yang duduk sejak awal. Nah, kemudian itu tadi sholat wajib. Bagaimana dengan sholat sunnah? Kalau sholat sunnah,
Wa salatun nafilah, kalau salat itu sunnah, yajuz, boleh. Antusalliya qiyaman wa qu'udan. Boleh, bebas. Seseorang untuk salat sambil berdiri atau sambil duduk bebas. Fala yajibul qiyam fiha. Tidak wajib untuk berdiri di dalam salat sunnah. Litubuti, karena telah datang dengan benar dan tetap. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha, pernah melakukan salatha, kembali ke nafilah, ahyanan, kadang-kadang, jalisan, dalam keadaan duduk, min ghairi udhrin, tanpa ada sebab. Sebabnya ya pengen duduk, tidak sakit, tidak capek, tapi Rasulullah sengaja salat sambil duduk, salat malam, salat tahajud. Rasulullah itu salat tahajudnya lama. Lama baca surat yang panjang. Sehingga Rasulullah pada waktu akhir hayatnya sudah badannya tua, lemah, beliau sholat tahajud sambil duduk. Nah, sambil duduk, walaupun tidak sakit, walaupun beliau masih mampu. Seandainya berdiri masih mampu, cuma karena panjang, beliau memilih untuk duduk. Nah, boleh, tidak mengapa. Akan tetapi catatannya, kalau dia sholat sunnah sambil duduk, itu pahalanya separuh. Pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Nah, sholatnya sah, sholatnya diterima, tapi pahalanya separuh. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatul qa'id, sholatnya orang yang sambil duduk, itu ala nisfi, separuh pahalanya dari orang yang sholat sambil berdiri. Nah, pahalanya dikurangi separuh. Kalau dia dalam keadaan sehat dan kuat ya. Tapi kalau dia duduk karena sakit, atau duduk karena ada sebab, pahalanya tetap utuh. Pahalanya tetap sempurna. Ini pahala yang separuh itu khusus bagi orang-orang yang sehat, kuat, tapi sengaja. Untuk sholat sambil duduk. Tapi kalau orang yang sakit, tetap pahalanya sempurna. Rasulullah mengatakan, safarul abdu au marido, jika seorang hamba itu sakit atau sedang safar, perjalanan, kutiba lahu, maka akan dicatat baginya pahala. Maka ya'maluhu, apa yang seperti yang biasa dia lakukan, sahihan, dalam keadaan sehat, mukiman, dalam keadaan tidak bepergian. Kalau dia sedang sakit, biasanya berdiri, tapi kalau sehat dia berdiri, sakit sambil duduk, maka sholatnya sambil duduk itu pahalanya sama seperti pahala dia sambil berdiri. Karena kalau seandainya dia sehat, dia akan berdiri. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Ta'lim kita, kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.